Baik, selamat malam para upasaka upasika semuanya. Semoga Anda sehat, damai, bahagia ya. Malam ini kita akan masuk ke sub bab yang ketiga dari bab 6 tentang materi, tentang rupa, yaitu saya terjemahkan jadi metode sebab kemunculan materi. Ya. Anda di bab ini bertemu dengan banyak istilah Pali baru ya, tapi bagus kalau Anda bisa menghafalkannya karena seharusnya tidak susah. Kenapa? Seperti yang di bab pertama 2,5 tahun yang lalu saya sampaikan, jangan takut dulu dengan bahasa Pali karena terminologi-terminologi tersebut akan diulang-ulang terus di sepanjang pelajaran dari bab 1 sampai bab ke-9. Sehingga kalaupun dulu di bab 1, bab 2 Anda belum hafal, tapi jangan khawatir nanti bab 6, bab 7 Anda udah hafal. Dan itu terbukti kan ya? Anda sudah hafal nama 89 cita, 121 cita, 52 cetasika ya. Demikian pula dengan 28 rupa ini nanti Anda pelan-pelan akan hafal dengan sendirinya. Dan saya selalu mendorong Anda untuk menghafal bahasa Palinya karena manfaatnya akan sangat besar ya. Sangat besar tidak hanya di dalam kehidupan ini. Kalau di dalam kehidupan ini karena kadang satu guru dengan guru yang lain menerjemahkan cara berbeda. Tapi kalau sudah merujuk kepada Pali tentu satu, sama bahasa Pali apa? Istilah Palinya tentu sama. Kedua juga akan bermanfaat buat kelahiran-kelahiran Anda berikutnya. Ya, jadi berjuanglah untuk menguasai ini menghafal istilah-istilah Palinya minimal ya. Akan lebih bagus kalau Anda menghafal di luar kepala syair dari Abhidhamma Sanggahanya. Nah, di bab ini judulnya Palinya Anda lihat tuh rupa samudhana naya. Itu terdiri dari, bisa dipecah menjadi rupa plus sam plus udana plus naya gitu. Kira-kira begitu. Rupa plus sam plus udana plus naya. Diterjemahkan dulu dari belakang. Naya itu semacam metode itu ya, cara itu. Kemudian sam plus udana. Udana itu Anda sering mendengar kalau sudah pernah sering bertemu di buku-buku manual Abhidhamma jilid 4 khususnya. Saya mencantumkan istilah misalkan kebangkitan jalan gitu. Itu kan sebenarnya kebangkitan itu berasal dari udana, itu magga udana gitu ya. Kebangkitan jalan artinya kalau seseorang mencapai pencerahan maka kesadaran jalannya sering kali di teks diistilahkan bangkit. Udana, kebangkitan, kata benda abstrak ya. Berasal dari kata kata dasarnya, tapi oke. Berarti sam plus udana. Udana adalah kebangkitan. Tapi kenapa kemudian saya terjemahkan jadi sebab kemunculan? Ada alasannya. Karena sam di sini itu sebenarnya singkatan, ringkasan atau bentuk pendeknya dari sama. Ya, berarti harusnya sama plus udana. Begitu digabung mengalami hukum tata bahasa Pali ya, menjadi samudana ya, jadi akhirnya dibaca samudana itu ya. Anda harusnya pernah mendengar kata yang kombinasinya mirip, misalkan paticca samuppada. Paticca samuppada. Samupadanya itu sam plus upada. Ya sama, arti samnya nanti akan sama. Arti dari paticca samupada itu dijelaskan kalau di kitab komentar, salah satu artinya adalah paticca dijelaskan sendiri, samupada dijelaskan sendiri. Paticca itu dijelaskan di kitab komentar itu menjadi paccaya samaging paticca. Anda pernah mendengar paccaya kan? Paccaya itu kondisi-kondisi. Samagi, Anda sering kan mendengar kata samagi pala gitu kan, tapi ini samagim itu paccaya samagim paticca, diterjemahkan dari belakang, bergantung pada bersatunya paccaya. Itu arti dari paticca ya. Nanti bagus kalau Anda tahu ini juga. Jadi paticca samupada, penjelasan dari paticca adalah paccaya samaging paticca, bergantung pada bersatunya sebab-sebab.
Samupada itu terdiri dari dua tadi dipisah, sam plus upada. Sam itu sebenarnya bentuk pendek dari sama kan, Anda boleh lihat di kata kamusnya ya. Sama itu harusnya semacam keseluruhan, semua gitu. Ya, ada. Sama apa? Harusnya semua gitu. Seluruhnya gitu. Hah? Nah, sama similar bisa, tapi lain ada lagi pasti. Even bisa sama gitu kan? Even itu sama. Terus seluruh semua ada. SAMA nggak ada tanda bacanya. Ya, even juga bagus. Even itu sama kan berarti tadi sam upada ya. Itu berasal dari, kalau diterjemahkan di kitab komentarnya adalah samang palanang upado. Jadi paticca samupada itu definisinya adalah pacaya samaging paticca samang palanang upado. Ya, kalau diterjemahkan paticca samupada itu arti aslinya itu semacam kemunculan semua buah. Kemunculan buah secara keseluruhan, ya, buah-buah secara keseluruhan itu bergantung pada bersatunya kondisi-kondisi. Itu paticca samupada. Ya, dengan kata lain yang sering sudah saya sampaikan di kelas hari Minggu, semacam ima seming sati idang hoti. Ketika ini ada, itu ada, ya. Ketika ini ada gitu. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang muncul tanpa sebab. Itu ajaran Buddha. Tidak ada sesuatu apapun di samsara ini yang muncul tanpa sebab. Ya. Nah, tadi samu pada akhirnya diterjemahkan jadi begitu kan, kemunculan secara menyeluruh gitu. Ya, semuanya muncul bareng-bareng gitu. Nah, samudana juga akhirnya kebangkitan secara menyeluruh, semuanya tiba-tiba bangkit. Artinya apa berarti? Tadinya nggak ada kan, tiba-tiba bangkit semuanya gitu. Ya, kenapa tidak saya terjemahkan menjadi sebab kebangkitan materi ya, karena ada samnya tadi, samudana. Jadi makanya saya terjemahkan jadi metode sebab kemunculan materi. Ya, sebenarnya bisa juga diterjemahkan metode kemunculan materi gitu. Kalau mau lebih sedikit akurat lagi tanpa sebab sebenarnya, tetapi nanti Anda akan bingung. Makanya saya sertakan sebab kemunculan materi itu ya. Artinya kita di subbab ini akan mulai mempelajari materi-materi tersebut munculnya karena apa. Ya, apa yang menyebabkan materi-materi tertentu itu muncul. Nah, ini materi dari subbab ini, topiknya adalah kita mempelajari sebab-sebabnya tersebut, sebab kemunculan materi ya. Nah, saya minta PIC untuk membacanya. Kama, kesadaran, temperatur, dan makanan adalah nama untuk 4 sebab kemunculan materi. Iya. Tolong dihafal, ada 4 sebab kemunculan materi, yaitu mari ikuti saya: kama, cita, utu, ahara. Lagi kama, cita, utu, ahara. 4 poin ini, 4 dhamma ini adalah sebab kemunculan materi. Jadi materi apapun muncul dari, bisa salah satu sebab dari 4 ini, bisa keempat-empatnya, bisa 2, bisa 3. Ya, nanti kita akan pelajari secara detail gitu. Nah, saya rasa kama Anda sudah paham, cita juga sudah paham. Utu itu apa sih? Sebenarnya utu itu artinya semacam musim, iklim. Ya, kalau di sutta itu seorang ibu kalau masih subur pada masanya dia ada di Pali itu apa? Utu. Jadi perempuan yang masih subur, musim suburnya, masa suburnya itu juga memakai istilah utu itu ya. Atau suhu. Maka di sini saya terjemahkan menjadi temperatur. Tepat nggak ya? Sama ya harusnya ya, suhu dan temperatur ya. Panas dingin itu utu ya.
Kemudian ahara Anda juga sudah tahu, yaitu apa? Makanan, tapi di sini merujuk pada sari makanan ya, yang ada di dalam setiap makanan. Jadi sari makanannya ya. Oke. Jadi 4 ini adalah sebab kemunculan materi. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, 25 jenis kesadaran yang membentuk kama baik dan tidak baik di lingkup indriawi dan lingkup materi halus menghasilkan materi dengan sebab kemunculan dari kama di rangkaian internal dari momen ke momen sejak kemunculan pati sandi. Ya, coba Anda perhatikan. 25 jenis kesadaran yang membentuk kama. Artinya apa? Kesadaran kusala. Ya. Tapi di situ dibatasi kama baik dan tidak baik di lingkup indriawi, berarti akusala cita dan mahakusala cita, serta lingkup materi halus, berarti rupa wacara kusala. Coba Anda jumlahkan. Akusala cita berapa? 12. Mahakusala berapa? 8. Rupa wacara kusala berapa? 5. 25. Kenapa arupa wacara kusala tidak menghasilkan rupa? Ya, nanti akan ada penjelasannya ya. Untuk teasernya cukup. Kenapa arupa wacara kusala enggak? Ya, penjelasannya nanti ada. Nah, jadi 25 kesadaran yang muncul sebagai kama. Ya, artinya kalau kesadaran tersebut tidak muncul sebagai kama ya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita bicara kama, di situ kita bicara tentang cetana kan, faktor mental atau cetasika yang disebut cetana ya. Terus ada lagi poin di kalimat tersebut ya, di rangkaian internal, itu penting sekali, di rangkaian kita masing-masing ya. Dengan demikian ini juga menolak pendapat bahwa tubuh jasmani anak itu diturunkan dari orang tua ya. Dari momen ke momen sejak kemunculan pati sandi, itu poin yang berikutnya ya. Dari momen ke momen, artinya karma ini harusnya dari submomen, ini istilahnya submomen. Kemunculan menghasilkan rupa kama jarupa, istilahnya nanti akan saya jelaskan. Kemudian existing, keberlangsungan juga menghasilkan, kelenyapan juga menghasilkan. Berarti submomen. Setiap submomen kama jarupa, kama yang lahir dari rupa itu muncul ya, diproduksi gitu ya. Kama di sini lampau atau masa kini? Lampau ya. Kemarin yang bertanya siapa? Sahak jata kama itu. Kama yang muncul bersamaan, lahir bersamaan tidak berlaku di sini. Jadi ini adalah karma masa lalu. Karma yang saat ini, kalau seseorang, coba saya minta logika Anda, saya ini kan bayangkan dulu. Kalau seseorang melakukan karma tertentu, ya, berarti kan cetananya muncul bersama cita, ya. Pada saat itu karma tadi menghasilkan rupa enggak? Pada saat cetananya muncul itu tadi, katakanlah seseorang melakukan karma buruk dengan loba mula cita. Nah, jadi pada saat itu karma yang muncul bersama dengan loba mula cita itu karmanya, cetananya menghasilkan rupa tidak? Tidak, karena harus karma masa lampau kan. Karma saat ini tidak menghasilkan rupa, tetapi loba mula cita menghasilkan rupa. Nah, rupa yang muncul bersama dengan karma yang muncul bersama loba mula cita tadi, rupa tadi bukan kama jarupa tapi cita jarupa, nanti berbeda lagi. Rupa yang lahir dari cita atau rupa dengan sebab kemunculan yang berasal dari cita itu ya. Nah, pemahaman ini penting, berarti karma di sini adalah karma masa lampau dan muncul di internal kita. Ya kan dulu pernah ditanya gitu, apakah kita mewarisi bentuk tubuh dari orang tua gitu. Kebetulan yang bertanya sambil sedih gitu. Kalau orang tuanya ganteng dan cantik seneng ya. Jadi karma masa lampau ya. Dan Anda ingat-ingat poin yang berikutnya, sejak kemunculan pati sandi setiap submomen itu memproduksi rupa. Penjelasannya adalah sejak kemunculan pati sandi artinya sejak momen kemunculan pati sandi, dari momen ke momen tanpa jeda di setiap 3 momen kesadaran itu ada ya penjelasannya ya.
Ya, di sini ada dari kitab subkomentarnya gitu. Jadi ini adalah kama samudana, ya. Rupa dengan sebab kemunculan berasal dari karma, atau rupa yang memiliki karma sebagai sebab kemunculannya, atau kalau di Myanmar disingkat aja kama ja rupa gitu. Kama ja artinya KAMMAJA, A-nya panjang yang belakang. Itu singkatan dari Jayati gitu. Jayati itu lahir. Ya, Buddha Jayanti ya. Ya, kelahiran dari semua Buddha. Jadi kamaja rupa artinya rupa yang lahir. Ja, Anda kalau bentuk yang lain misalnya jati biduka gitu. Kelahiran adalah duka gitu kan. Kalau ini kamaja disingkat aja, jadi materi yang lahir dari kama. Nah, jadi kamaja rupa ya, untuk selanjutnya kita pakai istilah kamaja rupa ya. Muncul di setiap sub momen di internal kita. Ya, jadi kama yang Anda lakukan di masa lampau, apabila mendapat kesempatan, nah kalimat ini penting. Ya, apabila karma itu mendapat kesempatan, maka dia akan berbuah. Karena kalau tidak mendapat kesempatan, dia nggak berbuah. Ya, ini seperti yang sering saya pakai dengan istilah karma harus disirami kan. Setiap karma potensinya berbuah, tapi tidak harus berbuah. Kalau mendapat kesempatan untuk berbuah, dia akan berbuah. Di internal kita ya. Tadi sejak kemunculan Patisandi, setiap sub momen itu menghasilkan kamaja rupa, itu muncul terus di setiap momen di sepanjang kehidupan dan baru berhenti kira-kira 17 momen kesadaran dihitung dari cuti cita. Istilahnya gitu. 17 momen kesadaran dihitung mundur dari cuti cita. Cuti cita 1 ya, kemudian mungkin katakanlah ada bawangga kedua misalkan, atau langsung cuti cita tadara mana misalkan, so dihitung mundur 17 momen kesadaran hitung mundur sejak cuti cita. Logikanya begini, kenapa dia berhenti di sana? Karena sejak bersamaan dengan lenyapnya cuti cita, semua kamaja rupa lenyap. Ya, semua kamaja rupa lenyap bersama dengan lenyapnya cuti cita. Ya, nah, selanjutnya silakan dibaca. 75 jenis kesadaran kecuali resultan non-materi dan sepasang kesadaran panca indera menghasilkan materi dengan sebab kemunculan dari kesadaran hanya di momen kelahiran sejak kemunculan faktor kehidupan yang pertama. Nah, kalau tadi 25 kama yang bisa menghasilkan kama jarupa, sekarang 75 kesadaran yang bisa menghasilkan rupa. Ya, bahasa palinya cita jarupa, mudah kan? Kalau tadi kama jarupa, ini cita jarupa gitu ya. 75 kesadaran ini pun mudah ya. Satu Dwi pancawinyana itu tidak bisa menghasilkan materi ya. Kemudian 10, tadi 75 kan? 89 berarti 14 ya. Arupa wipaka tidak bisa. Ya, alasannya nanti akan diberikan. Arupa wacara wipaka cita atau kesadaran resultan non materi tidak bisa menghasilkan rupa, tidak bisa menghasilkan materi ya. Penjelasannya adalah 14 kesadaran dikatakan tidak menghasilkan materi kan, berarti kan tadi dwi pancawinyana sepasang kesadaran panca indera dan 4 arupa wipaka cita ya tidak bisa menghasilkan materi karena alasannya resultan non materi atau arupa wipaka cita ya. Oleh karena dihasilkan melalui pengembangan batin tanpa nafsu terhadap materi. Di bab 1 sudah saya jelaskan ya. Seseorang yang sudah mencapai jana materi halus ya, dia mulai mengembangkan batinnya untuk meninggalkan semua bentuk materi gitu. Makanya kasinanya yang masih yang terbentuk dari materi, patibaga nimita dari kasina yang menyerupai materi harus disingkirkan. Gitu ya, semua bentuk materi maupun apapun yang menyerupai materi harus disingkirkan gitu.
Karena lahir dari pengembangan batin atau meditasi tanpa nafsu terhadap materi, maka resultan materi tidak memiliki sebab dan kondisi tadi untuk memunculkan rupa. Kan harus ada sebab dan kondisinya kan, ya. Dan juga dia tidak ada kesempatan. Ini yang menarik, saya beri warna kuning, ya. Apa maksudnya tidak ada kesempatan? Karena di arupa bumi tidak ada materi sama sekali, jadi nggak ada kesempatan juga untuk memunculkan materi di sana, ya. Di bab keberapa? Bab ketiga kita udah belajar bab 3. Arupa, wacara, wipaka, cita itu munculnya di mana sih? Deng 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 deng. Jadi arupa bumi. Arupa bumi nggak ada rupa, jadi nggak ada kesempatan muncul juga gitu, ya. Makanya saya beri warna kuning itu, ya. Kemudian alasan yang untuk sepasang kesadaran panca indera atau dwi panca winyana kenapa tidak menghasilkan materi, karena tiadanya atau tidak berasosiasi dengan faktor-faktor jana yang merupakan kondisi khusus untuk kelahiran materi. Faktor jana, ya. Seharusnya di kitab ini tidak hanya faktor jana, di kitab komentar Abhidhamma Pitaka itu ada jalan mulia berunsur 8 juga ditambahkan, ya. Dan juga ada dijelaskan karena juga nggak berasosiasi dengan akar juga gitu. Jadi Wibawi ini seharusnya kurang lengkap. Kalau kita ikut Wibawi ini hanya faktor jana, tapi sejauh yang saya tahu di kitab lain disebutkan faktor jana, jalan mulia berunsur 8 dan juga akar, ya. Nah, Anda boleh terima dari Wibawi ini, boleh juga untuk tambahan pengetahuan apa yang saya sampaikan tadi, CMP 8 dan akar gitu. Nah, mulai kapan cita jarupa? Kalau tadi kama jarupa kan mulai muncul sejak sub momen kemunculan patik sandi, ya. Dan di sepanjang kehidupan sampai 17 momen kesadaran dihitung mundur dari cuti cita atau kesadaran kematian, dia setiap sub momen dia menghasilkan kama jarupa. Nah, cita jarupa berbeda, ya. Dia hanya muncul mulai bawangga pertama setelah patik sandi, karena patik sandi cita tidak menghasilkan cita jarupa, ya. Cita jarupa tidak muncul dari patik sandi cita, ya. Patik sandi cita tidak menghasilkan rupa, cita jarupa. Dia menghasilkannya, ya, tidak. Sebenarnya tidak, patik sandi tidak menghasilkan kama jarupa, karena kama jarupa itu muncul dari karma masa lampaunya kan. Jadi bayangkan di momen pertama kelahiran kembali kita, kalau kita lahir sebagai manusia kemarin itu di lahir orang tua kita, di momen pertama itu yang muncul adalah patik sandi, penyambung kelahiran kembali. Saya tidak menyebutnya patik sandi cita, patik sandi saja, karena patik sandi penyambung kelahiran kembali itu adalah gabungan dari patik sandi cita, cetasika yang muncul bersama dengan patik sandi cita, dan juga 3 kamaja rupa. 3 kamaja rupa. 3 jenis rupa kelapa yang lahir dari karma, yaitu kaya dasaka, bawa dasaka, dan watu dasaka. Dari karma masa lampau, bukan dihasilkan oleh karma yang muncul bersama dengan patik sandi, karena harus dari masa lampau kan, tadi kan, ya. Kamaja rupa adalah hasil dari karma masa lampau. Jadi pada momen patik sandi itu tidak ada rupa yang dihasilkan sebenarnya, tapi patik sandi muncul disertai dengan 3 rupa kelapa. 3 jenis rupa kelapa yang lahir dari karma, yaitu kaya dasaka, ya, bawa dasaka, dan watu dasaka. Saya sudah sering menyebut ini, ya. Nah, dengan demikian setelah patik sandi itu lenyap, bawangga muncul kan, bisa 15, 16 gitu ya. Sejak bawangga yang pertama itulah citaja dihasilkan dari bawangga yang pertama, sejak itu, ya. Nah, kemudian perbedaannya lagi adalah kalau tadi kamaja rupa dihasilkan di setiap sub momen kesadaran, citaja rupa di momen kapan? Kemunculannya saja, ya. Jadi kenapa? Karena kemunculan kesadaran, kalau kita bagi kesadaran, setiap kesadaran jadi 3 sub momen kan, upada didik bangga kan, kemunculan, kelangsungan, dan juga penguraian kan, atau muncul bertahan lenyap gitu istilah sehari-harinya gitu. Di dalam
3 submomen dari setiap cita itu, submomen yang paling kuat itu adalah submomen upada, kemunculan. Itu submomen paling kuat. Oleh karena itulah cita hanya memproduksi rupa di submomen di mana dia mencapai keadaan paling kuat. Di submomen kelangsungan dan kelenyapan dia tidak memproduksi rupa karena udah mulai melemah. Ya, udah mulai melemah gitu. Tidak ada produksi cita jarupa ya. Jadi Anda harus bedakan antara kama jarupa dan cita jarupa. Kalau kama jarupa, saya ulangi, setiap submomen sejak patisandi. Kalau cita jarupa hanya di momen kemunculan, di kelangsungan tidak, penguraian tidak, tetapi mulainya dari bawangga yang pertama. Bawangga yang pertama itu istilah saja, artinya bawangga yang muncul pertama kali sejak kelenyapan patisandi. Atau bawangga pertama di setiap kehidupan kita, manusia atau makhluk ya. Nah, ya kalau Anda ingin menganalisa lagi kenapa tadi disebutkan misalkan Dwi Pancawinyana misalkan tidak menghasilkan rupa karena tidak berasosiasi dengan faktor jana, ya Anda lihat analisa sendiri. Masih ingat nggak Dwi Pancawinyana itu berasosiasi dengan berapa cetasika? 7 apa saja? Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwit Indriya, Manasikar. Ada faktor jana 1 kan? Ekagata kan? Ya, tapi kurang kuat gitu. Ya. Saya harus lihat subkomentarnya nanti ya. Tapi confirm sih tidak hanya faktor jana, itu saya ingat persis. Tapi penjelasan detailnya nanti di buku manual 6. Sekarang nggak punya waktu buka kitab subkomentar. Ya, kemudian kita lanjutkan. Akan tetapi pati sandi cita dan cuti cita, karena termasuk dalam 19 bawangga kan, masih ingat? Pati sandi, bawangga, cuti cita adalah kesadaran yang tipenya sama, bukan kesadaran yang sama, tipenya sama, karena kesadaran usianya hanya 1 momen kan, ya, tipenya sama, tidak dianggap sebagai kesadaran yang berbeda, oleh karena itu mereka tidak termasuk dalam pengecualian. Paham nggak ini? Makanya butuh guru. Butuh saya enggak? Kalau enggak pulang loh saya. Ya, jadi kalau membaca kalimat ini bisa kira-kira bisa menebak enggak larinya kemana? Oke, ya gini. Tadi berapa cita yang bisa menghasilkan rupa? 75 ya. Bawangga masuk enggak? Masuk kan? Ya. Bawangga itu menghasilkan cita jarupa. Pati sandi? Tidak kan? Tapi kenapa tidak dikurangkan pati sandinya gitu? Karena pati sandi dan bawangga kan sama. Paham maksudnya? Ya. Cuti cita? Nah, nanti Anda akan lihat ya, cita-cita keterangannya ada. Walaupun demikian, keduanya tidak menghasilkan materi. Berarti pati sandi dan cuti cita tidak menghasilkan materi. Walaupun demikian tidak dikurangkan nilainya apa angkanya. Tetap aja 75 maksudnya. Paham? Katakanlah makhluk lahirnya dengan mahakusala yang pertama. Somanasa sagata nyana sampayuta sangkarika ya, tetap saja mahakusala yang mahawipaka yang pertama ini dimasukkan karena dia berfungsi sebagai bawangga, jadi tidak dikurangkan ya. Jadi jumlahnya tetap 75 itu maksud saya gitu. Maksud dari kalimat tadi bawangga pati sandi dan cuti cita tidak menghasilkan rupa, tetapi dia tidak dikurangkan dari angka 75 karena sudah diwakilkan oleh bawangga. Ya. Nah, walaupun demikian keduanya tidak menghasilkan materi, pati sandi dan cuti cita tidak menghasilkan materi, alasannya bagus ya. Yang pertama adalah karena bergantung pada landasan yang lemah. Pati sandi bergantung pada landasan yang lemah. Ya. Khusus untuk pati sandi dia tidak cuti cita juga bergantung pada landasan yang lemah, tapi juga dia tidak memperoleh kondisi yang dilahirkan setelahnya. Ini padhana, bab 8 nanti Anda belajar. Mau saya jelaskan sekarang?
Mau wani piro. Paca jata, pacaya itu bahasa Palinya, di paca itu sesudahnya ya, berikutnya, jata itu kelahiran, pacaya itu sebab kondisi. Jadi yang menjadi sebab dan kondisi adalah dhamma yang lahir sesudahnya. Aneh kan? Ada nanti saha jata yang kemarin ditanyakan. Saha jata, saha itu bersama, jata itu kelahiran. Kondisinya lahir bersama-sama. Ya, lahir bersama. Kondisi, sebab dan efeknya lahir bersama-sama. Itu tadi itu saha jata. Ada lagi pure jata. Pure itu pura sebelumnya. Jata kelahiran. Nah, jadi kondisi yang menghasilkan efek adalah kondisinya udah lahir dulu. Nah, kalau paca jata ini agak lucu. Kondisi yang menciptakan efek lahir belakangan malah. Hah? Coba, menarik ya. Di Padana ini di bab ke-8. Nah, jadi artinya adalah begini. Kalau teks Palinya itu dipaca jata peceyo, pacayo, itu artinya kira-kira begini teksnya. Cita dan cetasika yang muncul belakangan menjadi kondisi untuk kekokohan rupa sebelumnya. Jadi dengan kata lain, rupa yang mendapat topangan kondisi dari cita yang muncul belakangan, rupa ini akan kuat. Gimana memberinya contoh? Misalkan pintu mata kita, bayangkan proses kognitif pintu mata, bayangkan. Pada saat objek bentuk dan caku pasada muncul bersamaan, ya, kemudian dia berbenturan kan, ya, berarti caku pasada sudah muncul kan, dan dia akan bertahan selama 17 momen kesadaran kan, betul? Ya, nah caku pasada yang sudah muncul terlebih dahulu tadi kan belum memunculkan cita selain bawangga sebenarnya, menggetarkan bawangga saja kan. Tapi kan sesudahnya selama 17 momen itu dia disupport oleh pancadwara wajana, ya, caku winyana, kemudian sampati cana, santirana dan seterusnya kan. Jadi cita yang muncul belakangan inilah ya, dia mensupport caku pasada yang sudah muncul sebelumnya. Makanya caku pasada kuat, dia mendapatkan kondisi paca jata pacaya. Orang Myanmar peca jata peceo, itu pronunciation-nya Myanmar, ya. Nah, signifikansinya apa? Rupa itu menjadi kuat. Nah, sekarang bayangkan pati sandi cita, ya, bergantung pada landasan yang lemah. Pati sandi cita yang muncul bergantung pada landasan apa? Hadaya watu. Hadaya watunya munculnya kapan? Barengan kan? Ya, barengan kan? Karena begitu pati sandi cita muncul, hadaya watu juga muncul kan? Dia belum mendapatkan kondisi paca jata pacayo tadi. Paham? Ya, belum mendapatkan itu. Karena apa? Mereka muncul bersamaan. Ya, itulah mengapa sebagai penopang yang lemah, akhirnya pati sandi tidak mampu menghasilkan cita jarupa. Alasan pertama, paham ya? Atau tidak paham? Seperti biasanya. Sudah tradisi. Paham Bante. Apa? Paham ya? Jadi itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tidak didukung oleh makanan dan lain-lain. Saya rasa ini juga mudah dipahami ya. Demikian pula kemudian cuti cita. Cuti cita dia lemah nggak landasannya? Lemah kan? Karena begitu ini lenyap kan? Sudah nggak mendapat topangan dari cita yang berikutnya kan, ya nggak putus kan, makanya dia tidak bisa menghasilkan rupa. Itu alasannya. Bagus ya. Saya tadi di awal katakan Abhidhamma bukan satu teori. Di zaman modern ini masih banyak yang bisa merealisasi peta spiritual ini gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai sadar terhadap ajaran Buddha itu bahkan
Masih ada saja orang yang bisa merealisasi, memorinya masih bisa ingat pada awal kapak, pada saat bumi ini hancur katakanlah. Masih ada di zaman modern ini. Masih bisa mampu mengingat kehidupan lampaunya yang sedemikian. Jadi teruslah berjuang untuk menguasai abhidhamma dan jangan lupa juga bermeditasi ya. Nah, yang kedua saya rasa tidak perlu saya jelaskan ya. Yang ketiga adalah muncul sebagai pendatang baru ya, khusus untuk Patisandi ini. Pendatang baru itu seperti apa? Tamu yang baru datang kan di kelahiran yang baru kan? Ya, jadi Patisandi Cita ini kayak pendatang yang baru aja muncul. Ya, dia kesadaran yang pertama kan. Jadi ibaratnya masih sungkan gitu. Seperti tamu kan baru datang kan, makan enggak gitu. Nanti udah lama habisin gitu. Kira-kira begitu. Itu dari kitab komentar karena dia sebagai pendatang baru itu di satu kelahiran. Jadi ya kalau di kitab komentar sebenarnya dijelaskan belum bisa apa-apa gitu ya. Belum, seolah-olah belum bisa apa-apa gitu. Itu hanya penjelasan ininya ya. Jadi kemudian kembali lagi di momen Patisandi Cita itu apa yang muncul rupanya? Rupa apa yang muncul? Kamaja rupa, citaja tidak muncul ya. Nah, yang keempat adalah eksis dengan atau ada bersama dengan materi yang lahir dari kama yang mengambil tempat materi dengan sebab kemunculan dari kesadaran. Artinya begini, khusus untuk Patisandi ya, eksis dengan materi yang lahir dari kama. Ya Patisandi kan eksis dengan materi yang lahir dari kama kan ya. Jadi kira-kira tempatnya udah diambil oleh kama jarupa gitu. Makanya cita jarupanya tidak muncul. Ini penjelasan yang bagus itu yang tadi yang pertama itu. Semuanya bagus ada di kitab ya, tapi yang sesuai ininya yang berikutnya ini kan hanya semacam pendapat yang untuk mendukung saja ya. Nah, tapi di masa lalu ada kontroversi, ada beberapa guru yang mengatakan cuti cita itu menghasilkan rupa, yang tidak menghasilkan rupa adalah cuti citanya arahat gitu. Ya, itu yang diinikan. Ya, tapi itu tidak benar, ya, tidak benar. Oh iya, tidak benar. Ya, jadi cuti cita dari non arahat juga tidak menghasilkan rupa. Ya, tidak benar. Oke, selanjutnya. Sejak kemunculan faktor kehidupan yang pertama atau bawangga yang pertama, yaitu sejak kemunculan faktor kehidupan yang muncul setelah lenyapnya Patisandi, ya mudah dipahami, momen hanya di momen kelahiran saja, artinya upada saja, tidak pada momen kelangsungan maupun momen sebenarnya sub momen, tapi palinya di sini momen gitu, sub momen ya karena kita bagi dari 3 sub momen kan. Maupun momen kehancuran karena kemampuan untuk menghasilkan materi hanya ada di momen kemunculan atau kelahiran ketika telah mendapatkan kondisi tanpa antara. Ini padhana lagi, anantara pacaya sama anantara pacaya itu, tapi mungkin tidak perlu dijelaskan sekarang ya. Nah, kalau cita itu momen terkuatnya adalah di sub momen kemunculan, rupa berbeda lagi. Momen terkuat dari rupa ada di momen kelangsungan. Titik. Ada 49 sub momen kan. Ada 51 sub momen usia rupa kan. Yang satu pertama adalah sub momen kemunculan. Yang terakhir adalah sub momen penguraian. Berarti 51 dikurangi 2, 49 yang di tengah ini disebut titik. Sub momen kelangsungan yang dia ini yang paling kuat di sub momen kelangsungan ini, makanya dia bisa bertahan sampai sepanjang itu 49 sub momen gitu ya. Ini juga bagus Anda ketahui karena ini nanti juga bermanfaat untuk pelajaran-pelajaran berikutnya ya.
Kemudian dibaca lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, impuls absorpsi menegakkan sikap tubuh juga. Nah, apa itu impuls absorpsi? Apana jawana. Ada berapa apana jawana? 26 ya. Apa saja masih ingat apana jawana 26 itu? Rupa wacara kusala, rupa wacara kiriya, rupa wacara kusala, rupa wacara kiriya. Berapa itu? 5, 5, 4, 4, 10, 18. Yang 8 lagi mana? Maga dan pala. Ya, 26 cita tadi disebut apana jawana atau impuls absorpsi. Lihat, sehubungan dengan hal tersebut, apana jawana menegakkan sikap tubuh. Sikap tubuh kita ini di dalam, kalau seseorang mencapai jana, dia bisa berdiam di dalam jana katakanlah selama 3 jam, ya, tubuhnya tetap tegak kan? Tidak seperti orang yang di dalam bis angkutan umum itu ya, begitu dia duduk di ini langsung. Tapi kalau orang yang berada di dalam jana enggak, dia tegak, tetap tegak, ya, rileks semuanya gitu. Nah, yang menegakkan tubuh ini tadi itu adalah salah satu efek dari apana jawananya. Ada kata juga di sana, Anda harus jeli ya. Ada kata juga di sana, artinya berarti sebenarnya impuls absorpsi tidak hanya menegakkan sikap tubuh. Ya, kita sebenarnya mengenal di Mahasatipatthana Sutta itu mengenal 4 sikap tubuh kan saya sudah uraikan kan. Sikap tubuh apa? Duduk, berdiri, berjalan dan rebahan yang paling Anda sukai itu kan, meditasi rebahan. Kalau retret kok paling enak kok rebahan ya Bante. Duduk sakit. Penjelasannya, mari kita lihat sikap tubuh, perwujudan tubuh melalui perbuatan tubuh berjalan di Mahasatipatthana Sutta sudah saya sampaikan ada 4 sikap tubuh ya. Iriyapada bahasa Palinya ya. 26 impuls absorpsi atau apana jawana melakukan fungsi untuk menjaga dan menegakkan sikap tubuh ketika yogi masuk dalam jana, baik itu dalam posisi duduk, berdiri dan rebahan. Memang berdiri bisa mencapai jana? Sekejap-sekejap iya. Ya, dia bisa. Makanya seseorang yang yogi yang mencapai jana dengan kondisi berjalan, dia tidak jatuh. Itu karena impuls absorpsi menjaganya, ya, menegakkan tubuh jasmaninya gitu. Jadi penjagaan dan penegakan sikap tubuh dilakukan oleh kesadaran atau apana jawana ya. Katakanlah kalau di teks dikatakan seseorang yang masuk ke dalam jana bisa berada di sana selama 7 hari, di sana selama 7 hari pun dia tegak. Ya gitu karena apana jawananya menjaga sikap tubuhnya gitu. Sehingga dia duduk dengan tegak seperti Buddha begini ini. Ya. Kemudian lagi dibaca. Akan tetapi, kesadaran yang memutuskan impuls lingkup indriawi dan pengetahuan yang lebih tinggi menghasilkan isyarat juga. Ada kata juganya ya, nanti akan dijelaskan. Kalau tadi 26 apana jawana ini kesadarannya berapa dihitung? Kesadaran yang memutuskan ada berapa? Wotapana 1, kemudian impuls lingkup indriawi ada berapa? 29, pengetahuan yang lebih tinggi ada berapa? 2, kusala dan kiriya. Ya, berarti berapa? 32 kan? Apa itu kesadaran abinya? Yaitu rupa wacara kusala jana yang kelima yang sudah dikembangkan secara khusus, rupa wacara kiriya cita jana yang sudah dikembangkan secara khusus. Akan berbeda, sama-sama jana kelima tapi nanti berbeda. Ya, berbedanya apa? Kalau rupa wacara jana yang kelima dia tidak menghasilkan, tidak memproduksi winyati, isyarat. Tapi abinya menghasilkan winyati. Ya. Dia menghasilkan winyati. Kalau dia lagi bercakap-cakap dengan dewa, misalkan, ya toh, kan ada winyati di sana. Ya, itu bedanya. Ya, tapi rupa wacara kusala jana saja belum dikembangkan jadi abinya, tidak menghasilkan winyati. Ya, itu nanti akan ketemu bedanya itu. Nah, jadi kalau tadi ketemu 26 cita yaitu apana jawana, sekarang 32 cita di sini juga menghasilkan isyarat. Makanya
tadi pengetahuan yang lebih tinggi dimasukkan juga kan? Ya. Artinya apa kata juga di sini? Ada kata juga. Artinya selain cita jarupa, dia juga menghasilkan isyarat. Kalau yang tadi selain cita jarupa, apana jawana juga menegakkan, menjaga sikap tubuh. Itu arti dari kata juga. Jadi selain menghasilkan rupa, dia juga menjaga dan menegakkan sikap tubuh juga. Ya. Paham sampai di sini? Karena nanti ini agak pelik di sini, saya harus pelan-pelan. Karena nanti ada yang kayak irisan gitu. Kalau Anda dulu belajar matematika kan ada irisan kan. Rupa yang menghasilkan isyarat pasti dia menegakkan sikap tubuh, tapi kesadaran yang menghasilkan isyarat dia pasti juga menegakkan sikap tubuh, tapi kesadaran yang menegakkan sikap tubuh belum tentu menghasilkan isyarat. Anda ingat-ingat nanti di bab terakhir di akhir kelas kita lihat di handout, irisannya akan ketahuan di sana nanti. Penjelasannya, kesadaran yang memutuskan, ya, impuls indriawi dan pengetahuan yang lebih tinggi menghasilkan isyarat juga, berarti 32 kesadaran. Tidak hanya dia menghasilkan sikap tubuh sebagai materi, jadi tidak hanya sikap tubuh saja, tapi juga isyarat. Itu artinya hendaknya dipahami hanya ketika terjadi di pintu batin. Kalau muncul di pintu panca indera tidak terjadi, karena kesadaran yang muncul di pintu panca indera sangat lemah. Rumit ya. Bab 6, mulai bab 6 ini yang rumit ya, bab 6 dan bab 8. Bab 8 super rumit. Kalau Anda fondasinya lemah akan keteter di bab ke-8 nanti gitu. Jadi saya ulangin lagi, 32 kesadaran itu tadi dia menghasilkan tidak hanya isyarat tapi juga menegakkan sikap tubuh ya. Tapi itu pun hanya terjadi pada Mano Dwarawiti. Ya, tidak terjadi pada Panca Dwarawiti. Kenapa? Karena di pintu panca indera kesadaran-kesadarannya itu sangat lemah. Otabana dan impuls menghasilkan isyarat. Harusnya otabana dan impuls lingkup indriawi ya menghasilkan isyarat, dan demikian juga untuk impuls yang melahirkan senyuman. Ya, masih ingat bahasa Palinya apa? Hasitu pada cita itu kan impuls juga toh. Ya, dia juga menghasilkan isyarat juga. Paham? Kalau orang tersenyum nggak ada isyaratnya gimana? Wajahnya rata gitu, nggak ada pesan apa-apa. Ya, nanti akan lebih mudah kalau kita udah buka handoutnya. Tidak semua kesadaran, nah ini yang mungkin yang irisan tadi. Tidak semua kesadaran yang menghasilkan materi, 75 kesadaran tadi, memperkuat sikap tubuh. Tidak. Hanya berapa yang memperkuat sikap tubuh tadi? 26 apana jawana saja ya. Dan juga tidak semua kesadaran yang menghasilkan rupa atau cita jarupa itu juga menghasilkan perubahan isyarat. Karena yang bisa cita yang menghasilkan perubahan isyarat berapa tadi? 32 kan? Padahal cita yang menghasilkan rupa ada 75 ya. Nah ini kalimat berikutnya, akan tetapi setiap kesadaran yang menghasilkan isyarat juga memperkuat sikap tubuh. Tadi sudah saya katakan kan? Tadi di awal tadi. Setiap kesadaran yang menghasilkan isyarat juga memperkuat sikap tubuh. Tapi tidak bisa dibalik. Kesadaran yang menghasilkan sikap tubuh pasti menghasilkan isyarat juga, nggak bisa. Contohnya seseorang yang berada di dalam jana, sikap tubuhnya dijaga kan oleh rupa, oleh cita jaru, oleh citanya kan. Tetapi kan tidak ada isyarat yang diproduksi kecuali abinya. Yang 32 itu iya memperkuat, kan ada kata juganya tadi
Makanya tadi sejak awal saya sampaikan kata juga itu harus ini dengan jeli. Siapa bilang orang bisa belajar abhidhamma sendiri? Tanpa guru mana bisa? Ayo terima kasih sama saya. Nggak, biar Anda nggak ngantuk aja. Saya bukannya apa-apa. Kembali, yuk pelan-pelan. Berapa cita yang menghasilkan rupa? 75 kan? Kecualinya tahu ya, arupa dan dwipanca ya. Arupa wipaka dan dwipanca winyana. Alasannya juga sudah tahu. Berapa dari 75 ini berapa cita yang menegakkan sikap tubuh, merawat sikap tubuh? Dia tidak memproduksi rupa sebenarnya, dia hanya merawat, menjaga aja. Apana jawana ya. Berapa cita yang itu artinya di samping menghasilkan cita jarupa loh ya, dia jadi 26 apana jawana itu dia memproduksi cita jarupa dan juga menjaga sikap tubuh ya. Berapa cita yang memproduksi isyarat juga, ada kata juganya kan? Berapa? 32. Berarti 32 cita itu sebenarnya tidak hanya memproduksi isyarat, tapi dia juga ada cita jarupa, ada juga sikap tubuh. Ada kata juganya di sana. Paham ya sekarang ya? Kembali lagi, tadi kalimat ini ada. Setiap kesadaran yang menghasilkan isyarat pasti memperkuat sikap tubuh. Tapi kesadaran yang memperkuat sikap tubuh belum tentu menghasilkan isyarat. Pemahamannya gampang. Pada saat seseorang mencapai jhana, bukan abinya, tidak ada isyarat di sana. Betul? Berarti kesadaran yang memperkuat sikap tubuh ada yang tidak juga menghasilkan isyarat. Tetapi semua kesadaran yang memproduksi isyarat, dia juga merawat sikap tubuh, menjaga sikap tubuh. Begitu. Atau kita lihat handout ya. Anda bawa enggak? Anda bawa handout dari ITBMU enggak? Halaman 8 coba. Setiap yang datang ke kelas selalu bawa handout ya, karena bisa kita sewaktu-waktu membukanya begini ini. Coba halaman 8. Ya. Judulnya lihat tuh, Consciousness as a Cause of Material Phenomena. Jadi kesadaran sebagai sebab kemunculan rupa ya. Sudah ya, halaman 8. Anda lihat kolom pertama adalah nama-nama cita. Kolom kedua adalah number of citas, jumlah dari kesadarannya. Kolom ketiga adalah cita ja, itu kurang A panjang yang ja-nya ya. Cita ja rupa artinya materi yang lahir dari cita. Kolom berikutnya iriya pada postur, sikap tubuh. Ya, sikap tubuh. Kolom berikutnya winyati, intimation itu isyarat. Isyarat kan. Kolom berikutnya hasana, hasitu pada cita, hasitu pada cita, hasita upada, ini hasana. Hasana itu kata benda, tersenyum kata benda ya. Ya. Senyuman berarti senyuman kata benda ya. Oke. Nah, itu bagus, sudah diberi tanda. Kita lihat topik kita tadi ya. 75 cita menghasilkan materi. Kalau Anda lihat cita jarupa itu yang kolom ketiga, yang blank tidak ada bintangnya panca winyana. Betul? Ya, turun lagi yang blank lagi nggak ada apa-apanya arupa wacara wipaka. Ya. Paling bawah lihat itu ada abinya cita. 2. Dikurung, karena sesungguhnya abinya cita itu rupa wacara kusala jana kelima dan kiriya jana kelima kan, makanya dikurung ya, artinya dia samar-samar, bisa nggak ada juga, tidak dimasukkan di dalam penjumlahan, itu maksudnya. Jadi kolom cita jarupa sudah jelas. Iriya pada itu kalau Anda hitung itu loba mula somanasa UPK ada berapa kira-kira? Yang cita yang merawat sikap tubuh tadi ada berapa? Apana jawana 26. Itu kalau Anda hitung 26. Yuk dihitung yuk. Loba mula somanasa berapa? Oh iya ya.
Sorry. Iya. Yang bawah berarti sorry, apana jawananya. Nah, selain apana jawana, tadi kan ada kata juga kan, ya. Berarti cita-cita yang tidak memproduksi iriyapada mudah untuk dipahami, ya. Pancawinyana lemah, dia tidak merawat sikap. Sampaticana, santirana, pancadwara wajana. Harusnya itu sama arupa wipaka, itu udah pasti. Jadi sekali lagi, cita yang tidak menjaga sikap tubuh adalah pancawinyana, dwi pancawinyana 10, sampaticana cita dan santirana cita. Santirana cita ada berapa? 3, pancadwara wajana 1. Berapa berarti? 10, 2, 3, 1, 16. Sama arupa wipaka. Oh, rupa wacara wipaka, ya. Sorry. Oh iya. Ya, yang wipaka enggak, ya. Kenapa yang wipaka enggak? Karena memang tidak ada isyarat kan di wipaka, tidak dia ya, dia tidak, alasannya apa sebentar? Tidak menghasilkan iriyapada maha, yang wipaka itu tidak menghasilkan karena saya lupa alasannya. Bentar. Kita skip dulu ya, nanti sambil saya ingat-ingat ya. Yang wipaka tidak menghasilkan iriyapada. Ini karena pelajaran lama sih. Nah, kembali ke kolom berikutnya dulu. Winyati, intimation atau isyarat, ya. Anda lihat yang tidak menghasilkan juga masih dari ahituka cita juga masih sama, ya. Yaitu pancawinyana, sampaticana, santirana dan pancadwara wajana. Kemudian yang ke bawah itu Anda lihat. Itu ada banyak yang blank. Yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, tadi kan dikatakan bahwa semua materi yang menjaga sikap tubuh pasti menghasilkan isyarat. Tapi tidak bisa dibalikkan, materi yang memproduksi isyarat belum tentu dia materi yang memproduksi sikap tubuh belum tentu kan tadi gitu kan? Belum tentu menghasilkan isyarat. Betul tidak sih? Tapi tidak bisa dibalik, materi yang menghasilkan isyarat pasti ya. Nah, Anda lihat irisannya itu. Materi yang menegakkan tubuh belum tentu dia menghasilkan winyati. Anda lihat misalkan rupa wacara kusala, jana. Di situ kan tidak ada isyarat memang pada saat mencapai jana kan. Kiriya juga arahat kalau masuk ke jana. Winyatinya tidak ada kan? Ya. Kemudian arupa juga kusala, kiriyanya juga pada saat mencapai jana, lokutara juga. Makanya tadi dikatakan yang menegakkan sikap tubuh belum tentu dia menghasilkan isyarat. Contoh untuk mengingatnya mudah sih. Seseorang yang berada di dalam jana tidak ada isyarat yang diproduksi. Itu ya. Nah, itu yang saya maksud irisan ini. Makanya handout ini harusnya bagus sekali. Pak Pranoto ada? Nggak masuk? Nggak ada ya? Ya. Yuk kita lanjutkan dulu yuk. Sedikit lagi harusnya. Mohon dibaca lagi. Akan tetapi di sini 13 impuls yang disertai dengan sukacita melahirkan senyuman juga. Ya, 13 impulsnya Anda bisa lihat di handout tadi, di hasana. Ya, ada juga di slide harusnya. 13 impuls yang disertai dengan sukacita apa saja? 4 mahakusala yang mana? Somanasa. 4 akusala cita yang mana? Berarti dia dari loba mula cita. Dan 5 kiriya cita itu yang mana? 4 mahakiriya yang mana? Somanasa, sahagata, mahakiriya cita, dan satunya
Ya, bagus. Jadi 13 ini menghasilkan senyuman. Kalau putu jana? Putu jana tersenyum dengan mana? 4 mahakusala masuk. 4 akusala masuk. 5 kiriya? Enggak. Di masa lalu ada beberapa guru yang menyanggah dan mengatakan bahwa Buddha selalu tersenyum harus dengan pengetahuan. Kok malah bisa tersenyum tanpa akar? Ya, bisa juga tanpa pengetahuan. Ya, makanya disanggah di masa lalu nggak bisa. Buddha selalu tersenyum hanya dengan kesadaran yang disertai dengan pengetahuan. Ya, jadi bahkan tanpa hasitu pada cita harusnya katanya begitu. Ya, alasannya cukup masuk akal kan. Masa Buddha tersenyum tidak ada kebijaksanaan di sana gitu. Ya, tapi dibantah ya. Penjelasannya kira-kira begini. Ketika Buddha tersenyum, yang selalu melibatkan pengetahuan itu hanya terjadi ketika berkaitan dengan mengingat kehidupan lampau beliau atau makhluk lain, ya, atau ketika dia sedang menggunakan abinya untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, baru beliau tersenyum. Ya, banyak contoh di Sutta itu beliau mengingat masa lalu makhluk kemudian tersenyum, mengingat masa depan juga tersenyum gitu ya. Di teks dikatakan jadi senyuman-senyuman Buddha yang lainnya bisa saja terjadi tanpa pengetahuan ya. Jadi yang disertai dengan pengetahuan di teks mengatakan hanya ketika beliau mengingat kehidupan masa lampau, baik itu diri beliau sendiri maupun juga murid atau orang lain, atau juga ketika melihat masa depan gitu. Udah selesai ya? Selesai ya? Kita ulangin lagi ya. Berapa cita yang menghasilkan rupa? 75. Nah sekarang berapa cita yang menghasilkan rupa tanpa iryapada dan tanpa winyati? Anda lihat di handout. Anda lihat di handout. Cita yang hanya menghasilkan rupa saja tanpa iryapada dan tanpa winyati. Tadi yang wipaka tadi, ya betul itu sudah. Apa saja? Sampadicana cita, santirana cita, panca dwara wajana cita, dan yang wipaka tadi kan, maha wipaka dan rupa wipaka. Kalau arupa udah pasti kan, memang arupa wipaka kita exclude lah, memang dia menghasilkan 19 ya berarti ya itu ya. Sampadicana 2, santirana 3, 5, pancadewara wajana 1, 6, maha wipaka 8, 14, rupa wipaka 14 ya 19 kan. Oke, berapa cita yang memperkuat iryapada dan juga menghasilkan cita jarupa? Nah loh, yang menghasilkan cita jarupa tapi juga menghasilkan iryapada. Dapat dihitung. Mahagata apa di situ apa? Dia yang menghasilkan cita jarupa, tapi juga dia memperkuat sikap tubuh. Oh 56. Berapa?
Mudah sih sebenarnya. Apana jawana aja udah. Ya menghasilkan iriya pada kan hanya yang loba mulanya ya 32. Berapa cita yang memperkuat iriya pada dan juga menghasilkan cita jarupa? Berapa yang menghasilkan cita jarupa dan memperkuat iriya pada? Ya semua. Ada berapa itu? Semua itulah yang menghasilkan iriya pada, itu tinggal dihitung itu. Ya. Berarti 26 apana ditambah 30 ya? Dua apinya kan sudah dihitung. 56 bagus ya, benar-benar. Oke, saya rasa kita cukup dulu ya. Ya, pas. Terima kasih. Sadu. Terima kasih Bante atas dhamma desanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Gampang kan? Udah paham semua berarti? Atau tidak paham sama sekali? Berarti dirangkum, kita udah belajar berapa sebab? 2 kan, kama jarupa dan cita jarupa. Berapa kama yang menghasilkan rupa tadi? Dihitung 25, apa saja? Aku salah, mahawipaka dan mahakusala dan rupa kusala 25 ya. Jadi kama yang muncul bersama dengan 25 cita ini apabila dia menghasilkan rupa. Kama masa lalu atau kama masa sekarang? Kama masa lalu. Harus selalu karma masa lalu. Kapan dia mulai muncul? Bersama dengan padisandi cita, muncul bareng-bareng didorong dari kelahiran, dari kehidupan sebelumnya. Terus di momen apa saja diproduksi? Setiap submomen. Berhentinya kapan? 17 momen kesadaran hitung mundur sejak dimulai dari cuti cita. Ikut cuti cita ikut 1, berarti terus mundur belakang sampai ke 17. Dia udah nggak memproduksi lagi. Jadi kemunculan cita yang ke-17 itu berhenti. Ya, pokoknya kira-kira nanti jadinya pada saat cuti cita lenyap, kama jarupa lenyap semua, gitu. Oke, berarti itu ya Bante, maksudnya bisa saja di sepanjang Maranasana Witi, bisa saja sebelum mulai. Bisa, tergantung Maranasana Witinya ya. Biasanya sih kurang ya Bante. Maranasana Witi kan jawana cuma 5 ya. Kurang dari 17 berarti. Jadi sebelumnya juga sudah. Sebelum Maranasana. Masih terus. Sebelum. Jadi 17 cita sebelum hitung mundur ya. Hitung mundur. Jadi cuti cita termasuk ya, bukan tidak termasuk. Pokoknya kira-kira cuti cita lenyap, dia lenyap. Berarti dia muncul 17 momen hitung mundur dari cuti. Berarti 17 momen kesadaran hitung mundur dari cuti, kesadaran itu muncul, dia juga muncul. Rupanya juga muncul. Makanya bertahan 17 momen, cuti cita 17 momen, lenyap, dia lenyap. Bareng-bareng. Selesai kama jarupanya gitu. Apalagi tadi yang kama jarupa masih mudah ya. Cita jarupa, berapa cita yang memproduksi rupa? 75. Mudah ya, selain Dwi Pancawinyana dan Arupa Wipaka. Kenapa Arupa Wipaka tidak menghasilkan rupa? Karena tidak mempunyai kesempatan dan juga tidak mempunyai kondisi. Ya kenapa? Karena dia Rupa Wipaka ini kan muncul dari praktek pengembangan batin yang
rupa wiraga, ya. Dia tanpa nafsu terhadap rupa. Ya. Jadi tidak ada kondisinya. Makanya nggak bisa muncul. Kan tadi di awal sudah saya sampaikan kan, segala sesuatu muncul karena ada kondisi. Ini kondisinya nggak ada dan juga nggak ada kesempatan. Ya. Terus dari 75 ini menghasilkan rupa. Istilahnya cita jarupa. Cita jarupa muncul mulai kapan? Bawangga pertama. Mulai bawangga pertama di submomen kemunculan saja. Di kelangsungan dan juga kelenyapan atau penguraian tidak memproduksi citaannya di setiap submomen kemunculan atau upada, ya. Dia diproduksi terus, ya, sampai kapan? Kecuali cuti cita. Cuti cita nggak menghasilkan. Peti sandi dan cuti cita tidak menghasilkan rupa. Ya, kenapa? Karena lemah tadi, landasannya lemah. Kenapa lemah? Karena belum mendapat paca jata pacayo, belum mendapat perkuatan dari cita dan cetasika yang muncul sesudahnya. Dia belum dapat dukungan sehingga masih lemah itu, ya. Kalau pati sandi karena dia tamu baru, ya, jadi belum bisa apa-apa. Kemudian apa lagi tadi? Ada 4 kan? Lemah sebagai tamu dan kemudian tidak mendapatkan makanan. Kemudian yang keempat, oh iya, posisinya diambil kama jarupa, benar. Betul, bagus. Ya, bagus. Cita jarupa itu. Terus 75 itu, ya, masih ada tadi dijelaskan 26 mapana jawana juga selain memproduksi rupa juga dia menegakkan sikap tubuh, ya. Sikap tubuh ada 4, yaitu sikap tubuh meditasi ini maksudnya, ya. Duduk, berdiri, berjalan, rebahan, ya. Orang bisa mencapai jana di semua sikap tubuh itu, yogi, ya. Kemudian 32 kesadaran juga, ada kata juganya, memproduksi apa? Isyarat, ya. Jadi selain memproduksi cita jarupa, ya, dia juga menegakkan sikap tubuh dan juga dia memproduksi isyarat. Ya, nah overlapnya atau irisannya Anda bisa lihat di tabel ini, gitu. Apalagi tadi poinnya itu saja ya kayaknya ya. Bante tadi yang untuk Dwi Pancawinyana itu kan karena alasannya tidak berasosiasi dengan faktor jana. Dan Bante menambahkan ada juga yang tidak berasosiasi dengan JMB 8 sama apa lagi? Akar. Itu penjelasannya bagaimana ya? Tadi saya katakan saya akan buka sub komentarnya. Ya, itu pelajaran lama sih, tapi harusnya ada di sub komentar. Iya, sebenarnya Wibawi ini kemarin saya lacak juga tidak memuaskan, makanya saya pikir saya harus mencari di sub komentar, tapi waktunya nggak ada. Sama yang tadi, yang wipaka tadi ya, maha wipaka tadi harus saya cari sih. Ada yang bertanya? Silakan. Berarti dalam proses kognitif itu yang bisa menghasilkan cita jarupa itu cuma di bawangga sama jawana ya Bante ya? Kalau kita sama manoja sama wotabana. Yang menghasilkan apa? Enggak juga ya, semua bisa ya. Bis, kecuali kan pancadwara wajana. Kecuali yang itu doang ya pancadwara. Enggak, pancadwara wajana juga bisa. Cuman Dwi Pancawinyana yang enggak bisa. Sorry, Dwi Pancawinyana. Bukan panca. Dwi Pancawinyana. Oh, jawana itu yang menegakkan sikap tubuh gitu kan berarti. Impuls kan ya? Iya. Silakan, ada yang mau bertanya mungkin tentang pelajaran yang kemarin juga boleh. Tidak hanya impulsi yang menegakkan sikap tubuh, kan ada manut. Wajana juga sama tadi apa? Namanya abinya. Gimana Tante?
Nggak ada. Kita Kalau enggak diakhiri. waktunya masih banyak sekali. Terlalu mudah ya kalau rupa ya. Udah pada paham. Bante, kali mau nanya, berarti kalau kita menghitung untuk anupadina rupa yang berarti yang tidak diambil dan tidak digenggam itu, yang 9 yang sometimes itu juga kita harus hitung. Iya, toh. Kebetul kalau kalau dia pas muncul tidak dari kama ya dia anupadina tuh. Kan yang 9 ya dilihat data handoutnya halaman berapa ya? Buat yang lain juga halaman 6 ya. Anda lihat tuh yang kamaja rupanya ada berapa? 18 kan? Ya. Dibagi 2 sebenarnya 9 yang atas itu always. Anda kan lihat itu kalau 3 hari tarik ke atas ada tulisan A kan? A itu always selalu. Terus 9 yang di bawah itu kalau Anda tarik ke atas S sometimes, kadang-kadang. Artinya makanya di kolom sebelah kanannya juga dituliskan 999 kan? Lihat itu ya enggak? Jadi artinya Mahabhuta 4, Wana Ganda Rasa Ojak Pariceda ya, 9 itu kadang dia bisa cita jarupa juga. Kadang bisa utu jarupa, kadang ahara jarupa. Kalau pas muncul sebagai cita jautu jaharaja maka dia anupadina rupa gitu. Tapi kalau dia pas muncul sebagai kamaja rupa maka dia upadina. Ya. Tapi untuk tabel yang di belakangnya itu yang kemarin. Depan kali ya. Depan kali ya, depan nanti. Yang depan yang anupadinanya ya, cuma 10 ya berarti. Itu harusnya tidak seperti itu kalau hitungannya. Harusnya upadina rupa 9 selalu, 9 sometimes. Gitu. Anupadina rupa 10 selalu, 9 sometimes. Paham nggak? Halaman 4 bawah. Halaman 4 paling bawah. Di situ salah Pak Pranoto, nggak ada ya nanti ini. Upadina rupa 18 kan harusnya yang lebih akurat 9 selalu, 9 kadang-kadang. Jadi yang halaman 4 yang paling bawah upadina rupa 18 harusnya 9 selalu, 9 sometimes kadang-kadang. Anupadina rupa itu tidak 10, 10-nya itu selalu. Yang 10 itu selalu anupadina. Ada 9 yang kadang-kadang anupadina. Pada saat dia bukan kamaja rupa maka dia anupadina. Paham? Paham ya? Bu Dr. Wahyuni paham? Ya. Bante, terus kalau misalkan yang untuk Iriapata itu, apakah itu berarti nanti juga melibatkan yang namanya elemen angin dan sebagainya? Itu bukan materi ya. Jadi makanya kata-katanya sebenarnya tidak menghasilkan materi. Kalau Anda lihat di slide-nya tadi menjaga atau merawat gitu kayaknya. Coba teks slide-nya pasti tidak menghasilkan sih. Yang bagian Iriapata apa? Mempertahankan mungkin. Kata-katanya apa? Menegakkan sikap tubuh. Ya. Jadi impuls absorpsi. Jadi Iriapata itu bukan materi sebenarnya kan. Dia hanya menegakkan. Itu yang dihasilkan juga yang berhubungan dengan elemen angin dan sebagainya itu. Hubungannya dengan 4 elemen lalu ya. Bukan hanya elemen saja sih. Dengan 4 elemen. Tapi tidak dijelaskan sih. Saya udah ketemu sih sebenarnya referensinya di Abhidhamma Pitaka sama Abhidhamma komentarnya Abhidhamma Pitaka, tapi belum sempat membaca. Harusnya makanya buku manual 6 ini tebal.
Karena dulu waktu saya belajar S1 itu saya nggak diajari itu. Kan sering kan saya katakan ini sebenarnya level S2 loh ini. Bahkan dulu waktu saya belajar di Myanmar nggak sedetil ini. Anda beruntung level S2 di Myanmar itu. Soalnya kan yang waktu Bante mengajarkan di Mahasatipatthana Sutta itu yogi harus mengetahui misalnya saat melangkah mengangkat itu elemen anginnya lebih dominan. Semua 4 elemen. Okay. Jadi sebenarnya yang dihasilkan oleh kesadaran jana itu ya dia minimal. Cita jarupa itu yang bisa menegakkan juga gitu. Pas di jana ya. Nah, dia menegakkan tubuh secara minimalis kan, minimal kan. Paling minimal, beda sama pada saat keluar dari tidak berada di dalam jana kan, menegakkan tubuhnya tidak seminimal waktu di jana. Jana kan tegak tidak bergerak. Kita banyak bergerak ini. Gitu. Enggak Mbak, Bante maksudnya bukan berarti cita jarupa itu yang ada yang berfungsi sebagai untuk memperkuat menegakkan tubuh gitu enggak ya? Karena yang dihasilkan materinya kan 4 elemen sih. Itu 4 elemen semuanya. Ada yang ada yang dominan, ada yang tidak dominan kan seperti yang di Mahasatipatthana Sutta. Tapi tidak dijelaskan sih. Tidak dijelaskan. Jadi mungkin pada saat duduk bersila diam tidak bergerak begini itu harusnya dia tidak dijelaskan sih. Kalau pas duduk itu tidak dijelaskan. Kalau pas berjalan meletakkan kaki mengangkat kan dijelaskan. Iya, berarti sebenarnya yang dihasilkan, yang benar-benar dihasilkan itu hanya cita jarupa ya Bante. Ya. Karena winyati pun sendiri kan tidak langsung juga kan ya. Iya. Gitu ya Bante. Cuman dari cita jarupa yang dihasilkan ada yang bisa untuk iriyapata dan juga untuk winyati misalnya gitu. Ya, itu 4 elemennya kali yang berfungsi secara spesifik sehingga akhirnya bisa membuat tubuhnya tegak. Tapi di kitab komentar tidak dijelaskan waktu duduk. Kalau waktu berjalan sudah di kelas hari Minggu itu kan. Saya nggak ketemu sih duduk itu elemen mana. Dugaan saya sih 4 elemennya sih. Patawi apotejo wayonya itu. Cuman mana yang dominan, mana yang hanya mensupport, mendukung itu saya belum ketemu. Cita jarupa, ya. Makanya dia bukan entitas materi khusus kan. Winyati juga, winyati itu sebenarnya bukan entitas kan. Dia hanya atribut, efek. Siapa yang kemarin mengatakan berarti 10 materi itu kan saya mengatakan hanya atribut kan yang apa istilahnya itu nipana dan anipana rupa itu. Yang nipana berapa? 18, yang anipana berarti 10. Nah 10 rupa itu kan saya katakan di kelas terdahulu sebagai sebenarnya bukan rupa, dia efek aja kan, atribut gitu, kayak telur disusun akhirnya efeknya ada angkasanya, ada ruangannya kan antar telurnya itu kan. Tapi bukan berarti angkasa ini satu rupa tertentu, enggak. Nah tapi 10 itu juga muncul dari sebab gitu. Jadi mungkin kemarin kurang tegas disampaikan begini. Kalau nipana rupa adalah materi yang muncul dari sebab kemunculan ini, kama, cita, utuh, dan ahara kan. Kemudian dikatakan yang 10 tidak kan. Sebenarnya artinya tidak itu tidak langsung ya. Tidak disebabkan secara langsung, tapi secara tidak langsung ya. Gitu. Makanya nanti winyati ini disebut cita jarupa. Winyati itu kalau Anda lihat di handout itu cita jarupa. Sada misalkan, sada itu masuk nipana ya, nipana bukan winyati, wikara itu harusnya cita jarupa juga, ya misalkan begitu. Sorry, wikara, saya agak lupa. Utuh dan cita, 3 sebab.
Makanya harus komprehensif memahaminya, tidak bisa sepotong-sepotong. Di sini disebutkan upadina begitu, tapi terus melupakan yang nipana. Itu penjelasan itu harus komprehensif sih semua sih. Harus dipahami secara lengkap. Ada yang mau bertanya, silakan. Jangan disimpan di hati, dibawa pulang, nanti tidak bisa tidur. Bagi Anda yang belum mempunyai buku manual boleh minta, tapi mungkin besok ya. Ada sih Bante, Ada di depan. Nah, manual Abhidhamma itu harusnya cukup lengkap, jadi wajib dibaca. Sepertinya tidak ada. Ada? Mau tanya? Hartono? Oh enggak. Kayaknya enggak ada Bante, kita pulang cepat hari ini. Iya. Terima kasih Bante. Sama-sama.